alhamdulillah saya, Faang Wali dan teman-teman Wali alhamdulillah sudah sampai di Latansa. Hari ini kita diundang sama Kiai Latansa, Kiai Adrian Wafatihullah Karim untuk menghibur santri-santri yang ada di Latansa dalam rangka berbuka bersama dengan santri-santri Latansa. Tadi acaranya bagaimana, keseruannya bagaimana acara berbuka di Pondok Pesantren Latansa sambil kami flashback bagaimana dulu pesantren di sini. Ikuti terus perjalanan saya dan teman-teman Wali di Pondok Pesantren Latansa ya. Tadi melihat antusias dari Udah kan? santri seperti apa sih? Ya, alhamdulillah, antusiasme santrinya luar biasa, masih sama seperti bagaimana kami datang pertama kali untuk menghibur di santri-santri Latansa ini. Pertama kali datang tuh antusiasme mereka luar biasa. Sampai detik ini dikali keberapa kali ya kalau Wali datang ke pesantren Latansa, mungkin untuk kesekian kalinya, dan santri-santrinya masih luar biasa banget. Apalagi kita mengingat bagaimana cara mereka duduk laki-laki sebelah sini, perempuan di sebelah sini misalnya gitu kan ya. Itu ingat zaman dulu. Cuman berbedanya sekarang, kalau sekarang ada ruangan yang memfasilitasi perkumpulan santri. Kalau dulu zaman kami itu kadang di lapangan, di rumput-rumput gitu di lapangan, bahkan kita suka bawa bangku sendiri atau misalnya kayak tempat kecil yang untuk kita duduk gitu. Kalau sekarang kan udah lebih rapi alhamdulillah. Justru malah ketika berkumpul itu salah satu hal yang luar biasa, karena kita kayak disajikan hiburan, karena santri itu kan kadang belajar kan mumet juga ya. Makanya Wali datang ke sini adalah dalam rangka menghibur mereka, dan mudah-mudahan mereka senang dengan dihibur dengan Wali gitu. Dan tuh lihat tuh, Masya Ini juga Allah. mungkin di tengah kesibukan Wali ya, lagi stripping amanah Wali juga biasanya ya. Menyempatkan diri. Ya sebetulnya hari ini sebenarnya hari ini gak ada jadwal syuting sih, alhamdulillahnya. Hari ini memang kita libur untuk menghibur acara anak-anak santri di Latansa ini. Di tengah kesibukan syuting, alhamdulillah masih bisa menghibur. Tadi sempat berbuka bersama di sini, waduh banyak menunya nih. Sampai yang paling ditunggu-tunggu bisa durian nih, durian tuh, wow, masya Allah masih banyak banget. Durian luar biasa, masya Allah itu. Dan makanan ini ada nasi gonjleng. Tuh, nasi gonjleng katanya. Kayak semacam nasi liwet gitu ya. Kayak macam nasi liwet, nasi gonjleng sebutannya. Itu khas mana sih ya kalau boleh? Ini nggak tahu, kayaknya khas di sini. Saya baru dengar juga di sini nasi gonjleng itu. Karena biasanya nasi liwet gitu ya. Ini nasi gonjleng. Ada apa aja di dalamnya silahkan periksa sendiri lah. Ini tadi yang paling saya suka ini. Ini makanan kesukaan Pak Haji. Kalau saya suka banget, maksudnya itu jantung pisang tuh saya suka banget. Karena kalau jantung hati kan saya udah punya di rumah, gitu kan. Ini jantung pisang. Mungkin bagi sebagian orang kalau misalnya nggak terlalu suka kan ada pahitnya namanya jantung gitu ya. Tapi ini mengolahnya enak banget, jadi pahit-pahitnya itu kayak melebur ke rasa yang olahannya gitu. Wah luar biasa, nikmat pokoknya. Ini sih yang bintang tamunya kalau saya sih itu jantung pisang. Sama satu lagi tadi udah belum sih ini? Ini nih, ini saya jarang temuin. Kalau di kampung saya disebutnya jaat. Cuma nggak tahu ke bahasa Indonesianya apa ya. Saya jadi nggak tahu nih. Ini sebenarnya panjang, ini dipotong aja. Bisa segini nih panjang ini. Ini dipotong, kalau saya nyebutnya ini jaat. Ini makanan saya waktu SD, dan setiap ke Latansa saya nemuin ini. Di warung-warung makan manapun saya nggak pernah nemuin ini nih. Ini jarang banget nih. Rasanya gimana? Cobain. Kayak lalapan apa ya? Kayak timun direbus gitu ya. Ada pahit-pahit dikit tapi nggak banyak. Kalau saya dulu makan jahat ini, mentahnya juga saya makan. Ini kan direbus. Ini lalap yang saya baru temuin lagi di Latansa. Kalau ini kan udah biasa ya, udah biasa banget. Ini biasa lah. Itu jahat itu yang jarang ditemuin. Oke. Kalau durian saya tergantung waktu. Jadi misalnya gini, saya pernah dulu menyanyi, sebelum nyanyi makan durian. Belok suara saya. Panas kan durian tuh ya, mungkin karena gasnya gitu ya. Jadi saya berani makan durian setelah manggung misalnya gitu. Atau misalnya saya akan menahan untuk makan durian kalau misalnya besok masih ada manggung lagi gitu. Karena ternyata lumayan ngaruh juga ke suara gitu.
Makanya kalau misalnya free nggak ada manggung baru saya makan. Gitu. Istri sih suka banget istri mah. Kalau Pak Haji sendiri mungkin ada tantangan nggak untuk makanan sendiri nih selama puasa atau makanan wajib yang harus disantap oleh Pak Haji? Kalau saya bulan puasa, sahur saya jarang makan nasi. Sahur itu hanya kurma 7 biji sama pisang 1 sama susu di jus. Biasanya cuma itu aja, 1 gelas. Sahur itu cuma itu aja. Karena kebiasaan udah 3 tahun kali ya puasa, nyobain pakai kurma, pisang dan susu di jus gitu, dibikin jus minum itu. Justru malah ternyata bikin saya lebih stamina, lebih enak gitu. Pernah suatu ketika pisang habis gitu, kurma habis, akhirnya saya makan nasi, ternyata lebih lapar puasa. Gitu, nggak tahu mungkin sugesti saya aja kali ya. Cuman sampai sekarang alhamdulillah tadi malam juga sahur cuma itu aja. Kurma 7 biji, pisang 1 sama susu di jus udah cukup gitu. Kalau biasanya buka saya lebih kepada kolak. Saya biasanya lebih kepada kolak. Bisa lebih kepada kolak, setelah makan kolak misalnya ya buah atau apa, sholat, habis itu habis terawih baru makan biasanya gitu. Jadi makan itu biasanya malam biasanya gitu, setelah terawih. Iya, nggak ada, saya nggak ada pantangan makanan apapun. Jadi kalau ya selama itu halal saya makan, gitu. Pemirsa RCTI jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan saya dan teman-teman wali di Pondok Pesantren Altansa. Ya. Kemana Kiai? Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gurunya wali nih Kiai Latansa dan Darul Kolam, Kiai Haji Adrian Fatihullah Karim. Ini saya dikasih titipan pertanyaan Kiai. Katanya gini, bagaimana puasa ketika orang itu melakukan safar pulang kampung lah katakanlah. Hukumnya gimana tuh, maksudnya tuh boleh dibatalkan kah atau tetap harus ditahan puasanya? Ya. Gimana tuh Ki? Ya, hukum safar berpuasa di saat safar berpergian. Ya, selama ia masih kuat menahan haus dan lapar, silakan diteruskan. Tetapi kalau itu bakalan dia bisa fisiknya lemah, bisa sakit, faidatun min ayamin min ukhar, dia ganti puasanya. Selama dia tinggalkan boleh membatalkan rukhsah. Ya, begitulah pemirsa jawabannya. Jadi, kalau dalam perjalanan diperbolehkan untuk berbuka puasa, tapi diganti puasanya dengan di hari akhir. Tapi kalau masih kuat, puasa lebih bagus sih. Puasa lebih bagus. Itulah jihad. Itulah jihad. Terima kasih banyak ya. Ya, sami-sami. Nah.